Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi saudara yang berbahagia. Kita jumpa lagi dalam anugerah, dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi setiap orang percaya, setiap orang yang berharap kepadanya, setiap orang yang bernaung di dalamnya, setiap orang yang berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, tapi dia sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk memberi jaminan hidup yang kekal bagi setiap orang percaya. Saudara, kita jumpa lagi di pagi hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu menopang kita, menguatkan kita, dan firman Tuhan itu memberi gairah baru dalam kehidupan kita untuk kita boleh terus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat, dahsyat, dan ajaib. Terpuji nama Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa aku kembalikan kepadamu, Tuhan yang telah menjaga kami siang malam, Tuhan yang telah menaungi kami di bawah kepak sayap kasih-Mu. Tuhan, Engkau Bapa yang memelihara kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang telah menjauhkan kami daripada segala kuasa jahat, sampar, penyakit apapun, bahkan virus-virus yang terus masih merajalela. Tapi kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan, dan kami berkata, Tuhanlah tempat naungan kami, Tuhanlah tempat perlindungan kami, Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah yang menaungi kami siang dan malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Terimalah hormat kami, pujian kami, Allahku yang dahsyat, Allahku yang hebat, Allahku yang perkasa. Hosana bagi Engkau, haleluya, haleluya. Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus impartasikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Jangan lewatkan seorang pun daripada pemirsa, daripada mereka yang mendengarkan kebenaran firman. Sebab firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba datang kepadamu. Biarlah firman Tuhan datang untuk memberikan kami kesegaran. Firman Tuhan datang untuk memberi kami harapan. Sebab firman Tuhan ya dan amin. Mari berbicara bagi setiap kami. Di pagi yang luar biasa ini kami datang dan sujud menyembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan membasahi kami, diruslah hati kami dengan hujan berkat firman Tuhan. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus aku hamba-Mu sudah berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih berjumpa dalam ibadah secara online ini. Saudara di rumah masing-masing stay at home, karena kita masih terus menguasai diri, giving birth to self-control. Kita masih terus patuh pada pemerintah. Kita masih terus melihat situasi yang ada dan terus berdoa biar kiranya masa-masa sulit ini cepat berlalu, sehingga kita boleh kembali bersama-sama beribadah, bersama-sama di rumah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tapi segala sesuatu tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Itu janji Tuhan. Baik kemiskinan, baik ketelanjangan apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Katakan amin, saudara. Yes. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin berbicara dari kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 33. Izinkan saya membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa ini bagi saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian,
Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan datang untuk menopang, menguatkan saya dan saudara. Saya memberi tema yang sederhana, yaitu Bapa yang memelihara. Bapa yang memelihara. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop pembacaan kita ini yang sudah kita baca tadi, kalau saya memberikan tema Bapa yang memelihara, itu sebagai satu alasan untuk menghadapi situasi yang sampai saat ini semua orang rasakan, bukan cuma di Indonesia, tapi sampai di seluruh dunia orang merasakan akibat daripada adanya virus COVID-19 ini atau Corona. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menderita, banyak orang kehilangan iman, bahkan saya katakan demikian. Banyak orang frustrasi, banyak orang depresi dengan situasi ini. Tapi firman Tuhan, ya dan amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Saudara kekasih, bicara tentang khawatir, siapa sih yang gak khawatir? Saya gak omdo. Saya nggak omdo, kita semua punya kekhawatiran. Dalam situasi seperti ini, cukup mencekam. Mau aktivitas, sulit. Himbauan pemerintah, bahkan bukan cuma himbauan, sudah ada instruksi ketat untuk memutuskan akan rantai virus ini. Diminta, diharuskan, kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, maka stay at home. Tinggal di rumah. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan ini kita mau bergerak, kita mau melakukan apa saja semakin sulit. Serasanya sangat sulit. Tapi baiklah, saya mempelajari, saya merenungkan, saya juga khawatir. Saya juga khawatir jujur. Tapi kemudian setelah saya merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan ini, saya menyadari, oke, wajar kalau kita khawatir. Asal jangan khawatir yang berlebihan. Sebab mengapa saudara kekasih dalam Tuhan? Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup melindungi kita. Tuhan yang sanggup memberi makan buat kita. Tuhan yang sanggup memberkati kita dengan caranya yang kadang di luar akal pikiran kita. Sebab itu, dasar pertama untuk saya berkata jangan khawatir bagi diri saya dan bagi semua pemirsa, bagi semua yang lagi menonton atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dasar yang pertama, kenapa dikatakan jangan kamu khawatir? Sebab saya mencatat di sini alasan yang pertama untuk kita jangan khawatir, sebab Bapa di sorga memelihara. Katakan kiri kananmu, Bapa di sorga memelihara. Katakan, Bapa di sorga memelihara. Yes, Bapa di sorga memelihara. Amin saudara. Nah ini harus dikatakan dengan perkataan iman, believe, percaya bahwa Bapa di sorga memelihara kita. Ada bukti-bukti yang nyata dalam kebenaran firman Tuhan.
Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sejarah umat Israel dalam perjalanannya keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Saya mengutip beberapa ayat yang saya pikirkan dan saya renungkan dan saya pelajari. Selama 40 tahun umat Israel berjalan dari Mesir melewati padang belantara yang luar biasa, ganasnya, keringnya, seolah-olah gak ada harapan. Tetapi saya mencatat tidak ada seorang pun bangsa Israel dari bangsa Israel yang mati dalam perjalanan menuju tanah perjanjian karena kelaparan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang mati karena kelaparan. Banyak yang mati. Sebagian besar mati. Generasi yang keluar hanya berapa orang? 2 orang yang diizinkan masuk dengan generasi yang lahir di dalam perjalanan. Kenapa saudara? Mereka mati bukan karena kelaparan, tapi mereka mati karena pemberontakan terhadap Allah. Nah, oleh sebab itu dasar yang pertama, saya mau katakan tidak ada alasan untuk kita khawatir berlebihan. Sebab mengapa? Kita punya Bapa di surga yang memelihara sekalian kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab mengapa jangan khawatir? Yang kedua, sebab kekhawatiran tidak pernah bisa memberi jalan keluar kepada kita. Bahkan sebaliknya kekhawatiran akan menjerumuskan kita ke dalam hal yang lebih terpuruk. Ayat 27 berkata, "Hei, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?" Siapa yang karena khawatir dia bisa menambah sejengkal aja jalan hidupnya? Tambah panjang? Gak ada. Nah, oleh sebab itu kekhawatiran tidak pernah bisa memberi jalan keluar bagi kita. Katakan kiri kananmu, kekhawatiran tidak pernah bisa memberi jalan keluar bagi kita. Amin saudara. Sebab mengapa? Kalau kita terjebak di dalam kekhawatiran, maka kekhawatiran ini akan menggerogoti kehidupan kita. Kekhawatiran ini akan mengakibatkan, akan menyebabkan satu, hilangnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini sebagai cara intimidasi daripada si jahat itu untuk mengintimidasi, merasuki pikiran kita. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan tuh ada gak sih? Kalau ada, kenapa corona ini dibiarkan merajalela? Tuhan itu baik gak sih? Kalau baik, kenapa lihat banyak-banyak orang-orang, banyak hamba-hamba Tuhan yang seolah-olah mati sia-sia? Tuhan tuh perhatikan keadaan aku gak sih? Aku udah stay home itu hampir sebulan seperti ini. Kita butuh makan, kita butuh hidup. Usaha, pekerjaan, semua merosot. Bisnis merosot. Income merosot. Kita mau makan apa? Halo. Bukti nyata bahwa sampai hari ini kita masih makan, bukan? Amin, saudara. Kita masih makan, bukan? Saya ingat dulu, tuh saya mau jadi hamba Tuhan, bokap bilang ini, pakai bahasa Induk. Ya katakan, 如果你要做牧师，你一定吃沙跟石头。Artinya kalau kamu mau jadi pendeta, kamu akan makan batu dan pasir. Sebab pada 30 tahun yang lalu, 30 lebih tahun yang lalu, itu jadi pendeta tuh nggak terlalu populer, saudaraku. Nggak terlalu populer, nggak seperti sekarang. Semua orang semua berebut mau jadi pendeta. Saya khawatir lama-lama kalau semua mau jadi pendeta, lalu siapa jemaatnya? Saudara kekasih dalam Tuhan, tapi fakta membuktikan sampai hari ini saya menggembalakan jemaat, ya, saya menggembalakan jemaat, saya tidak pernah makan batu dan pasir sampai hari ini. Maka saya makan capcay, poyong hai, siomay, lai-lai pun kalau bisa makan saya makan, saudaraku. Ya, bahkan saya nggak makan sendiri, saya kasih makan begitu banyak orang. Saudara, bukti nyata Allah memelihara. Ingat,
kekhawatiran tidak menambah sehasta jalan kehidupanmu. Kekhawatiran tidak akan menjadi jalan keluar bagi saudara-saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, khawatir, maka kekhawatiran akan menyebabkan kesusahan bagi kita. Kekhawatiran akan membuat damai sejahtera kita hilang. Sebab itu sekali lagi katakan pada diri kita sendiri, taruh tanganmu di dadamu dan berkata, jangan khawatir. Haleluya, jangan khawatir. Amin, saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya ada satu syarat. Ada satu syarat saja, itu Bapa bisa memelihara kita. Ada satu syarat saja, Bapa memelihara saudara dan saya. Syarat itu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, para pemirsa yang berbahagia, orang-orang percaya, ya, syarat yang mau saya katakan buat saudara, yaitu jangan khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya punya dasar, saya punya alasan, ya. Saya tidak hanya omdo atau semena-mena hanya mengatakan dan mensugesti orang secara emosional. Oke, aku nggak boleh khawatir. Tapi ketika buka mataku, kelihatan situasi belum berubah. Corona masih ada. Mau ke pasar aja sulit. Ini realita. Tapi saya punya dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan berkata jangan kamu khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kerajaan Allah ini suatu kerajaan. Kerajaan Allah terdiri dari area atau wilayah. Oke? Kerajaan harus ada rajanya, ada pemimpinnya. Kerajaan harus ada rakyatnya. Tidak mungkin namanya kerajaan gak ada wilayah. Tidak mungkin namanya kerajaan kalau tidak ada pemimpin atau rajanya. Dan mungkin kalau namanya kerajaan gak ada rakyat untuk dipimpin, itu bukan kerajaan kali. Tapi yang nama kerajaan berarti ada wilayah, ada area, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Nah saudara, hari-hari ini kita masih stay at home. Saya ingin berkata bahwa rumah kita, my home, rumah kita ini adalah gambaran kerajaan. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, Bapa kami di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Datang kemana? Saudara datang kemana? Yesus ngajar kita berdoa pada waktu itu bukan Yesus di langit, tapi Yesus masih berpijak di tanah, di bumi ini. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya kerajaan, inilah kerajaan kita. Rumah ini, my home, inilah kerajaanku. Dan kita berdoa, Bapa kami di surga, dipermuliakan namamu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya sudah mempermuliakan nama Tuhan? Lewat kehidupan kita. Atau kita menggerutu, atau kita kecewa, atau kita khawatir, atau kita ketakutan. Buang itu dalam nama Yesus. Katakan, Bapa di surga dipermuliakan nama. Muliakan Tuhan dengan ucapan syukurmu. Dalam saat-saat sulit ini, muliakan Tuhan dengan pujianmu, dengan worshipmu, di dalam kerajaanmu, dalam rumahmu. Amin, saudara. Nah, kerajaan Allah berbicara tentang covenant. Covenant itu berbicara tentang perjanjian. Ketika kita memuliakan Tuhan, kita membangun mezbah yang sudah runtuh, kita datang membawa keluarga, kita datang kepada Tuhan, ada ikatan perjanjian. Tuhan berkata, aku menjagamu seperti biji mataku sendiri. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin, saudara. Saudara bayangkan, tangan kanan Tuhan yang diulurkan untuk menjamah. Tangan kanan berbicara tentang kekuatan, kegagahan, keperkasaan. Artinya Tuhan yang menjagamu, Tuhan yang menjagaku adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang gagah. Katakan amin, saudara. Ini berbicara tentang covenant. Kerajaan Allah berbicara tentang intimacy. Nah, berbicara tentang intimacy, ini adalah apa, saudara? Hubungan, satu keintiman. Intimacy berbicara satu keintiman. Keintiman ini
Tergantung dari seberapa besar kita membawa hidup kita kepada Tuhan, bergaul karib kepada Tuhan. Saudara, orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan memperoleh keuntungan. Katakan itu. Yes. Saudara kekasih dalam Tuhan. Yang ketiga, berbicara tentang kerajaan Allah, ini berbicara tentang relationship, tentang hubungan. Ada persekutuan. Makanya, walaupun kita belum bisa ibadah di gedung gereja, tapi kita ini eklesia, igreja, secara individu, bahwa roh Allah tinggal dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu gereja, ya, church is not building. Amin, saudara. Gereja bukan bangunan, tapi gereja adalah individu, yaitu orang-orang yang dipanggil dari kegelapan. Karena pertobatannya, dia dipindahkan pada terang Allah yang ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yes. Itulah igreja, itulah gereja. Kelompok orang yang datang menyembah Tuhan, karena sudah dipindahkan dari kegelapan pada terang Tuhan yang luar biasa. Saudara, kembali pada jangan khawatir. Ada cerita dalam Alkitab. Saya masih senang dengan tokoh yang namanya Elia. Suatu ketika Elia disuruh Tuhan. Saudara dengar. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum di sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk menibrakan di sana. Lalulah pergi ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, burung gagak. Catat, burung gagak. Saya mulai berpikir, burung gagak, kenapa nggak pakai burung Raja Wali? Atau kenapa nggak burung Raja Wali yang gagak perkasa? Atau kenapa nggak memakai burung merpati yang lembut? Kenapa pakai burung gagak? Saudara mau tahu? Kalau dalam bacaan pertama tadi dikatakan jangan kamu khawatir, ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. Saudara, supaya lebih jelas, kita balik dulu, kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 24. Perikop ini juga berbicara tentang hal kekhawatiran Bapa memelihara. Maksudnya apa? Ayat 24 dalam Injil Lukas pasal 12. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kembali burung gagak. Di sini burung-burung gagak di Injil Lukas ini yang tidak menabur dan tidak menuai. Di perjanjian lama Tuhan perintahkan burung gagak untuk membawa makan pada Elia. Saudara, saya lama mencari tahu kenapa memakai burung gagak. Ilustrasinya, perkataannya, contohnya kok pakai burung gagak. Ternyata setelah saya melihat secara historical, kenapa burung gagak? Saudara, ternyata burung gagak itu di mata orang Yahudi, dipandang oleh orang Yahudi atau orang Israel, burung gagak itu adalah burung yang najis. Saudara, karena dia pemakan bangkai mungkin. Jadi orang Yahudi itu merasa najis terhadap burung gagak. Bayangin saudara. Yang pertama, Tuhan mau bilang buat kita begini. Yang mereka anggap najis aja aku pelihara kok. Oke. Yang dianggap najis aja aku pelihara. Hello. Yang dianggap najis aku pelihara. Apalagi Anda dan saya yang biji matanya Tuhan. Amin saudara. Saya bangga. Saya mengelus dada saya dan katakan praise God. Burung yang najis aja Tuhan pelihara, apalagi Samson, apalagi Anda sekalian. Katakan amin. Oke. Tuhan bisa memerintahkan sesuatu yang dianggap najis untuk
membawa makanan. Bayangin makanan itu apa, saudara? Bukan singkong. Orang Ambon bilang bukan kasbi. Bukan. Tapi yang dibawa dicepit oleh paruhnya burung gagak. Burung yang dianggap najis itu apa? Daging. Gila banget. Aku bayangin ini burung najis pemakan bangkai, dia gigit daging, saudara. Itu sambil terbang mungkin basah tuh bulu-bulunya, kena air liurnya, saudara. Tapi burung gagak aja patuh. Hari ini saya mau berkata, apapun terjadi dengan keadaanmu, Tuhan sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, syarat untuk ada dalam pemeliharaannya Tuhan, pemeliharaannya Bapa adalah jangan khawatir, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya sedikit pergunakan waktu ini untuk memberi kesaksian. Saya mau rewind lagi tentang puluhan tahun yang lalu. Saya misi, saya merintis, saya masuk di pedalaman Kalimantan Barat yang tidak ada dokter, tidak ada puskesmas, tidak ada pasar, tidak ada listrik, tidak ada, saudaraku. Saya tukang listrik. Saya masuk di daerah yang tidak ada listriknya. Saudara bisa bayangin itu. Orang bilang itu orang gila. Konon taisin sencingping lah. Udah gila. Atau udah frustrasi. Udah kecewa. No. Saya tidak gila. Saya tidak frustrasi. Saya tidak kecewa. Orang bilang oke, panggilan. Saya bilang no, bukan panggilan. Berbicara tentang panggilan, semua orang percaya pasti ada panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi saya berkata, it's my choice. Itu adalah pilihan saya. Pilihan saya untuk menjadi garam dan terang. Pilihan saya untuk memasyurkan nama Tuhan. Pilihan saya untuk datang kepada orang-orang yang termarginalkan. Saudara bisa lihat di medsos saya, di Facebook saya, di Instagram saya. Misi dan pelayanan saya. Saya lebih banyak menjangkau orang-orang pinggiran. Orang-orang yang sudah tidak dipandang. Orang-orang yang terkucilkan. Orang-orang yang jauh dari kecanggihan teknologi. Saya datang kepada mereka. Stay dengan mereka. Hidup dengan mereka. Membawa Injil kebenaran Kristus bagi mereka. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika istriku berkata, "Pak, anak kita nggak punya susu." Nah, saya menggambarkan situasi itu sama seperti situasi yang sekarang ini yang kita alami. Ya, karena di tempat saya itu nggak ada listrik. Jadi jam 6 sore itu listrik udah pada gelap, udah bunyi jengkrik lah, udah segala macam udah berbunyi, nggak ada listrik, saudara. Wong saya hidup aja pakai lampu pelita yang pakai sumbu itu, saudara. Biasa kalau bangun, kalau sumbunya kegedean, bangun tiba-tiba sudah ada kumis dadakan, saudara. Karena hirup uap asap itu ada hitamnya di sini, saudara. Itu beberapa waktu yang lalu. Nah, katakan sudah tidak ada susu, dan saya berpikir saya punya iman yang gede. Saya panggil istri saya, anak saya, pangkuan saya, dan duduk dengan kaleng susu. Pada zaman itu dia masih mempergunakan dan mengkonsumsi susu Denko instan yang ada label, ada garis hijaunya di kalengnya. Mau jual di mana, mau beli di mana, dan juga jujur, I have no money untuk beli. Dan sebagai seorang suami, ayah, saya merasa malu sebenarnya. Kok jadi pendeta nggak sanggup beli susu buat anak? Wow, miskin banget saya. Tapi saya percaya burung yang najis Tuhan sanggup pelihara. Burung yang najis sanggup membawa daging buat hamba Tuhan. Amin, saudara. Dan saya mulai tumpang tangan, bertiga kami berdoa. Dan kami berdoa, Tuhan, kalau Engkau boleh mengirim burung gagak bawa daging pada Elia di tepi sungai Kerit, maka aku percaya malam hari ini anakku juga tidak akan lapar. Dia akan ada susu. Begitu amin, saya buka kaleng susunya, saya pikir mujizat terjadi. Saya pikir susu ada di dalam kaleng seperti minyak dalam buli-buli janda Sarfat, saudara-saudaraku. Tapi fakta membuktikan kaleng itu tetap kosong, saudara. Sementara kita semua terdiam, tertegun, tidak terjadi reaksi apa-apa. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan kami. Ada orang yang menggedor pintu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini perkara supranatural, saudara. Orang menggedor pintu. Dan saudara, apa yang terjadi?
Waktu pintu itu saya bukakan, di tangannya seperti ini ada satu kaleng Denko instan. Dan ketika pintu dibuka, saya persilakan masuk, mari masuk. Dia bilang, enggak, saya mau buru-buru. Dia serahkan Denko instan itu buat saya, dan saya ambil dan terima kasih. Kemudian saya pergi pamit ya. Ya udah, kami tidak bisa memaksakan untuk mampir. Dia hanya menyerahkan kaleng susu itu, dan dia kemudian pergi. Dan saya mau berkata apa saudara? Pada malam itu anak saya tidak kelaparan. Tuhan mengirim orang membawa kaleng susu, membawa susu buat anak saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku hebat dan dahsyat. Burung gagak dia bisa pakai membawa susu, membawa daging buat Elia. Dia bisa memakai orang membawa susu buat anak. Padahal kami tidak ada beritakan, kami tidak akan share, tidak ada ceritakan. Nggak ada handphone pada waktu itu. Nggak ada handphone. Saudara kekasih dalam Tuhan, keesokan paginya saya ajak istri dan anak saya, mari kita pergi ke rumah orang tersebut dan kita mau saksikan dan kita mau say thank you. Kita mau ceritakan waktu kita berada di tengah-tengah ruang tamu gubuk itu, saudara. Rumah atap, dinding papanya orang bisa intip dari luar, lantai panggung. Saya mau cerita, kami lagi berdoa, ternyata anakku tidak ada susunya. Tapi kita sampai di rumah orang tersebut dan kita say thank you. Kita mau terima kasih bahwa apa yang sudah dilakukan tadi malam adalah kepekaan suara Tuhan. Orang ini sendiri mengernyitkan alis dan terbingung-bingung. What? Saya tidak keluar rumah. Saya tidak pergi ke rumah Bapak. Saya tidak mengantar susu. Di sini saya terkejut. Saudara kekasih dalam Tuhan, hati saya bergejolak. Hati saya bergejolak, saya berkata, Tuhan telah berperkara. Tuhan sanggup, dia adalah Yehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dia menyediakan pada waktunya secara supranatural. Dia bisa memakai apa saja untuk memberkati saudara. Dia bisa memakai apa saja untuk mencukupi kebutuhan saudara. Dia adalah Yehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Apa alasan kita untuk khawatir? Apa alasan kita untuk khawatir? Kita punya Tuhan. Allah berkata dalam firman-Nya. Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allahku, dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Cermati ayat ini baik-baik. Ayat ini tidak berbunyi begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dari kekayaannya. No, tidak ada kata dari. Tapi Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut. Kalau berbicara tentang dari, berarti dia hanya mengambil sebagian dan dia katakan, nih Samson, ini bagianmu. No. Tapi ayat ini berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya, hello, aku berkata dalam nama Yesus, apa yang Tuhan punya, itu juga saudara punya. Apa yang Tuhan miliki, itu juga menjadi milik saudara. Asal saudara hidup, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan amin. Amin, saudara. Orang yang hidup mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah orang yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan, yang obey, yang ada intimasinya, yang memiliki relationship. Oleh sebab itu, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Hari ini, dalam situasi kita di rumah stay at home, virus corona, mungkin banyak orang khawatir dan putus asa. Tapi satu hal saya mau katakan, kita punya harapan. Harapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang, mari wahai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku sanggup beri kelegaan padamu. Buka hati saudara. Jangan keraskan hati. Jangan menggerutu. Jangan merundung duka, merundung nasib. Tapi ucap syukur dan berkata, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang tidak khawatir, orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya.
Mari saudara, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu telah datang untuk kami, yang mengajar kami untuk tidak khawatir. Kami mau ambil firman ini, dan kami ambil menjadi iman kami, menjadi milik kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, dengan tangan yang kuangkat ke surga, aku berdoa biarlah surga intervensi dalam seluruh kehidupan mereka yang mendengar, mereka yang menonton akan video kebenaran firman ini. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau menyegarkan mereka kembali. Yang putus asa hari ini, Tuhan memberi harapan buat mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, aku berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup membuat mereka berdiri kembali di atas kaki mereka dan berkata, Bapa di sorga memelihara. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menggantungkan iman, pengharapan dan percaya kami hanya di dalam Engkau. Tuhan penolong kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menaungi kami, Tuhan yang menjaga kami seperti biji mata-Mu sendiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, teguhkan iman kami, kuatkan iman para pemirsa yang menyaksikan video ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa Bapa di sorga memelihara. Engkau berkati mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Mereka mungkin kekurangan makan karena situasi virus ini, kami harus stay at home. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sakit bahkan mungkin putus asa. Aku berdoa, Tuhan, ketika mereka mendengarkan firman-Mu dan mencari kerajaan-Mu ini, mari Bapak angkat kekhawatiran mereka. Bapak ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Jamah di dalam nama Yesus. Impartasikan akan kebenaran, kekuatan iman kepada mereka. Dan biarlah semua yang mendengarkan video ini, mereka mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba percaya hari ini Engkau mengajar kami untuk tidak lagi khawatir. Dan aku percaya mujizat Tuhan terjadi. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, aku hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Stay at home. Jaga kebersihan. Jangan khawatir. Kita punya Tuhan Yesus. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.